Salam dan Horas Amang Inang seluruh jemaat HKBP dan juga Amang Inang pendeta atau seluruh hamba Tuhan Nagok Tiki yang saya kasihi. Saya Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, memiliki misi membangun etos dan karakter unggul bangsa. Saya selalu terpanggil bagaimana membangun karakter bangsa ini, termasuk saya sebagai jemaat HKBP, Resort Perumnas Klender, memiliki juga tanggung jawab moral bagaimana membangun gereja HKBP, tentunya dari sisi nilai atau karakter atau sikap juga organisasi. Oleh karena itu, kepada Amang dan Inang, utusan Sinode Godang, tanggal 2 Desember 2024, saya mengusulkan ada 5 langkah atau cara untuk memilih pendeta resort, preses, dan juga eporus serta 4 pimpinan pusat lainnya. Mengapa saya sampaikan ini? Karena dalam organisasi modern bukan lagi manusia yang menentukan di mana ditempatkan seorang pemimpin, tapi sudah pendekatan sistem. Tetapi tentunya pendekatan sistem yang berlaku di HKBP dasarnya adalah spiritualitas atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengapa saya tawarkan ini? Karena saya mengamati, karena saya HKBP tentunya tahu kekuatan HKBP dan juga apa tantangannya. Karena saya mengamati untuk menjadi preses, kemudian juga menjadi eporus, menjadi kepala bidang atau sekjen terlalu berjuang secara personal. Nah, oleh karena itu, saya menawarkan kelima langkah tersebut. Yang pertama, kepada Amang Inang yang nanti terpilih tim perumus untuk menetapkan pimpinan baik di pusat, distrik, juga resort, saya mengusulkan tetapkanlah kriteria dengan detail. Tentunya selama ini sudah ada ketentuan apa syarat pendeta resort, apa syarat menjadi pareses, apa syarat menjadi eporus, dan juga pimpinan pusat lainnya. Dibuatlah nanti detail ditambah dengan setiap calon pendeta resort dan juga pareses dan juga eporus dan juga 4 pimpinan lainnya melalui pelatihan terlebih dahulu. Misalnya kalau selama ini sudah kuat secara teologis di Amang Inang pendeta atau Nagok Tiki adalah tentang teologi, saya mengusulkan setidaknya ditambah lagi pelatihan bagi mereka. 1. Penguasaan organisasi modern. Yang kedua, menguasai teknologi. Yang ketiga adalah tahu apa yang dimaksud dengan manajemen, termasuk fungsi-fungsinya, termasuk proses, tahu namanya komunikasi efektif, pengambilan keputusan, dan juga membangun sistem di setiap nanti, baik di resort, di distrik, maupun di pusat. Jadi yang pertama itu adalah ditetapkanlah rumusan detail and detail. Yang kedua adalah tolong seluruh pimpinan pusat, kemudian juga pareses dan juga pendeta resort dan juga peserta Sinode Godang ada komitmen supaya seluruh hamba Tuhan, khususnya Amang Inang pendeta atau Nagok Tiki, tolong di-refreshing, diperkuat kembali apa yang dimaksud dengan calling, passion atau panggilan. Mengapa? Saya mengamati kalau ada konflik tanpa sadar di satu gereja, misalnya Amang Inang pendeta, sebenarnya karena lupa panggilannya. Kalau sudah ditemukan panggilannya, pasti damai sejahtera gereja. Nah, saya mengamati setidaknya ada 4 yang perlu diperkuat nilai sebagai buah dari panggilan atau kekuatan panggilan bagi seluruh hamba Tuhan. 1. Ditekankanlah kepada beliau-beliau bahwasanya memang menjadi hamba Tuhan atau pendeta atau menjadi pelayan lainnya itu adalah talenta atau bakat. Amang dan Inang, boleh kita lihat, orang yang memiliki talenta di bidangnya tidak pernah lelah dan selalu ada ide-ide brilian. Mengapa? Karena itu memang diwahyukan atau dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Nah, yang kedua adalah dilatihlah atau diperkuatlah bagi seluruh hamba Tuhan harus memaknai pendeta itu atau hamba Tuhan itu atau pengula Nagok Tiki itu adalah disebut namanya kairos. Artinya menghadirkan Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Juga selalu berapi-api, bersemangat melakukan pelayanannya dan juga menyampaikan firman Tuhan. Yang ketiga adalah seluruh hamba Tuhan diperkuat apa yang dimaksud dengan integritas. Integritas adalah totalitas,
melayani antara nurani, rohnya, jiwa dan tubuhnya. Juga harus jujur mengelola seluruh aset gereja, dan juga laporan ke pusat pun harus menjaga integritas. Diawasi oleh pimpinan yang tertinggi, melakukan administrasi dengan benar, tidak diawasi pun melakukan dengan benar. Mengapa? Karena Tuhanlah yang mengawasi dirinya. Yang keempat adalah, baiklah seluruh hamba Tuhan memaknai bahwasanya pelayanan itu harus berbasis altruisme, rela berkorban, tetapi tak merasa berkorban, sudah selesai dengan dirinya demi kemuliaan Tuhan. Dimanapun ditempatkan, yes, tidak akan pernah ada penolakan dan segala macam argumentasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, apa syarat menjadi pendeta resort? Usul saya kepada Amang Inang peserta sendiri Godang dalam rumusannya adalah, sebelum diangkat seseorang menjadi pendeta resort, dilakukan pelatihan 2 minggu minimal. Misalnya, bagaimana cara untuk memberikan pelatihan kepada calon pendeta resort? Tentunya sesuai dengan aturan. Katakanlah, kalau di satu distrik, pendeta resort itu butuh 20, setidaknya yang memenuhi syarat dicari 40 orang. Di training 2 minggu, kemudian sebelum diangkat pendeta resort ada syaratnya. Dilakukan namanya tes atau ujian. Kemudian juara 1 sampai 20 inilah calon pendeta resort. Nah, bagaimana cara menetapkannya? Kembali lagi, dilakukan namanya apa yang dimaksud dengan majoput nasinurat. Katakanlah di satu distrik 20 orang dibutuhkan. Bagaimana menetapkan undi nomor 1? Nomor 1 itu ditempatkan adalah di resort yang tertua di distrik itu. Nah, kemudian nomor 2 adalah ditempatkan di resort yang kedua tertua distrik itu. Kemudian kalau dipindahkan ke distrik lain berlaku sama juga. Nah, kemudian juga kalau untuk para resort bagaimana? Sama halnya dengan pendeta resort. Kalau untuk para resort preses minimal 3 minggu diberikan pelatihan. Apa yang diberikan? Tentunya teologi, ditambah tadi itu organisasi modern, kemudian juga manajemen, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan juga komunikasi positif berbasis kasih. Nah, kemudian katakanlah HKBP ada 34 distrik. Maka yang memenuhi syarat itu adalah katakanlah 50. Sama halnya. Dilakukan pelatihan 3 minggu, kemudian dites, juara 1 sampai 34, itulah calon preses. Bagaimana menempatkannya? Sama halnya dengan pendeta resort. Artinya diundi, kemudian nomor 1 adalah menjadi preses distrik 1, nomor 2 adalah preses distrik 2, dan seterusnya berlaku sama juga. Mengapa hal ini penting? Supaya jangan ada persepsi-persepsi seolah-olah diatur. Jadi artinya pendekatan sistem. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah bagaimana menetapkan eporus, sekjen, dan juga kepala-kepala bidang. Sama halnya dengan pendeta resort, dan juga sama halnya dengan preses. Misalnya kalau untuk pimpinan pusat adalah dilakukan sebulan, 4 minggu pelatihannya, tentunya juga sama tentang teologi dan juga tentang organisasi dan manajemen sama dengan tadi preses dan juga pendeta resort. Nah, bagaimana caranya? Tentunya ada kriteria. Katakanlah dibutuhkan 5 pimpinan pusat, 1 eporus, 1 sekjen, 3 kepala departemen. Nah, misalnya sudah memenuhi syarat adalah 15. Maka dilakukan pelatihan kepada yang 15 ini, dan juara 1 sampai 5 itulah pimpinan pusat. Bagaimana caranya? Sama juga. Dibikin nama-nama yang kelima itu, diundi, majopuk nasinurat. Yang keluar nomor 1 adalah eporus, keluar nomor 2 adalah sekjen, keluar nomor 3 adalah kepala departemen koinonia, yang keempat juga kepala departemen marturia, yang kelima adalah kepala departemen diakonia. Bila mana kita lakukan ini Amang Inang, tidak ada lagi kelelahan-kelelahan pertarungan personal atau gerakan ke sana kemari. Karena apa? Kalau tidak kita buat seperti ini, akan sama halnya seperti ini. Artinya selalu ada gerakan-gerakan pengelompokan mulai dari distrik. Termasuk juga ini langkah yang baru. Tidak hanya di tingkat pusat ada majoput nasinurat, tetapi dimulai dari resort, distrik, sampai juga tingkat pusat. Percayalah Amang Inang, bila mana dilakukan ini, pasti ada perubahan baik secara spiritual maupun profesional. Artinya kompetensi kepemimpinan, pengorganisasian, dan juga komunikasi. Saya, Saus Tompul, atau Master, menyampaikan pesan ini dari hati yang tulus, karena saya
adalah cinta HKBP, saya dibina di HKBP, termasuk juga saya banyak memberikan penguatan-penguatan kepada Parhalado di HKBP. Kalau diterima Amang Inang Parhalado atau peserta Sidodo Godang, terima kasih. Bila tak diterima pun, mungkin hari berikutnya. Tapi saya percaya, bila dilakukan ini, pasti dahsyat luar biasa. Jaga perdamaian, jaga persahabatan, pasti berjalan damai sejahtera tanggal 2 Desember 2024 untuk memilih pimpinan pusat, tetapi bisa saja untuk 2029 atau 2008 ide ini bisa terapkan, tapi sebaiknya dimulailah dirumuskan. Doa kami sebagai jemaat, Horas, sukses dan damai sejahtera untuk semua peserta. Siapapun nanti terpilih Eporus, dan itu pasti dari Tuhan. Horas, 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 Tuhan memberkati.